Hai guys, hai. Hari ini saya mau cakap tentang sesuatu yang saya kira semua kawan-kawan yang buat video cerita seram boleh relate. So, saya ada nampak postingan di Facebook tentang seorang perempuan mendengar suara aneh masa dia buat video review. Kalau sekadar bunyi-bunyi masa kau buat video itu mungkin kau boleh terima kalau yang macam siang kan, tapi kalau macam saya selalu kan saya buat cerita seram sebelum ini, yang cerita seram Jumat dulu itu kan sebenarnya saya banyak melalui hal-hal yang aneh juga. Jadi setiap kali saya merekam cerita-cerita seram atau cerita-cerita horor, antara benda-benda yang akan jadi, dia bukan setiap kali lah, tapi akan ada salah satu daripada semua ini. Satu, saya punya kamera pandai macam hilang fokus, dia pandai lari-lari. Yang dia punya yang kotak itu kan, yang kotak detection muka, sebab saya pakai screen depan, jadi dia pandai lari-lari, dia punya face detector. Kemudian pernah lagi sekali yang saya tengah rekam video macam ini, tiba-tiba saya sekelibat kan nampak macam ada benda lalu di belakang. Jadi kadang-kadang saya berhenti, lepas itu saya akan potong bahagian itu bila di video. Ada lagi lain. Kadang-kadang ada orang macam tiup rambut saya dari belakang. Kadang-kadang ada orang macam yang dia tingu saya dari kiri atau dari kanan. Saya biasanya bila saya melalui begitu masa mau cerita kawan-kawan kan, saya lebih banyak saya abaikan saja. Tapi bila saya nampak post yang tadi, jadi saya terfikir mau buat video, saya mau kongsi kamu apa saja jenis gangguan yang saya lalui semasa saya merekam video. Kadang-kadang video biasa pun pernah juga, tapi kebanyakannya masa cerita horor lah. Lain dari yang saya ceritakan tadi, pernah juga sekali tuh tiba-tiba kamera saya macam ini, tiba-tiba pergi depan yang dia jatuh itu, padahal dia punya keadaan agak singit sikit begini. Macam mana saya mau kasih contoh? Oke, beginilah saya kasih contoh ini. Telepon saya begini kan, ini kamera depan saya di sini. Dia tiba-tiba jatuh begini, tek. Nah, begitu. Padahal kalau ikut secara fisik dia, secara sains dia, tiada angin di belakang tuh kamera saya. Macam mana dia boleh terbalikkan? Dia kalau yang kejadian ini bukan sekali dua kali, banyak kali. Kadang-kadang saya sampai cari penyelesaian macam mana supaya telepon saya tidak jatuh mendadak tiba-tiba. Jadi kadang-kadang saya pakai stand supaya dia pegang kuat begitu. Tapi sekali lagi dia akan jatuh sama-sama stand. Kamu tahu itu stand yang 3 kaki yang besar tuh. Nah, jadi bayangkanlah telepon saya boleh jatuh sekali dengan stand itu. Padahal stand itu lebih besar, lebih berat daripada telepon saya. Dia macam ada orang yang begitulah. Kejadian di telepon jatuh bukan sekali dua kali. Sebab tuh saya selalu buka casing telepon saya setiap kali merekam. Saya takut dia tidak seimbang sebab adanya itu casing di bagian belakang telepon. Tapi saya perasan yang benda ini jadi setiap kali saya buat cerita horor saja. Jadi saya tidak berapa rasa, saya bilang, oh mungkin beginilah memang kalau buat cerita seram kan. Apalagi yang saya pernah lalui, selain daripada yang bayang-bayang limpas-limpas di belakang, kamera saya jatuh, itu face detector pandai lari-lari. Apalagi yang saya pernah lalui? Oh ya, yang saya pernah kena tiba-tiba macam kena tiup dari belakang, macam kena tiup dari kiri kanan, atau macam ada orang tengok saya. Kadang saya merinding tiba-tiba buat cerita, padahal separuh sudah saya kasih cerita yang macam kau dapat rasa ada orang selain kau di dalam. Kemudian apa lagi ya? Saya rasa yang paling menakutkan ialah sekali itu yang tiba-tiba saya rasa macam ada orang berbisik di telinga saya. Kan saya selalu buat rambut begini kan kalau buat cerita horor dulu, yang saya kasih lepas rambut. Jadi kadang-kadang begini, tiba ada macam orang berbisik di telinga saya. Saya tidak boleh lupa yang itulah, sebab dia bisik macam dia sebut satu perkataan, tapi saya sangat tidak jelas apa yang dia sebut. Tapi betul-betul suara orang berbisik macam begitu. Jadi gitulah. Saya rasa saya boleh relate dengan postingan yang saya nampak di Facebook.
tadi pagi tentang ada seorang perempuan yang buat video review. Dalam video dia itu ada suara-suara aneh, dia bilang. Saya kira saya pernah yang begitu juga. Pernah. Sebab masa yang PKP dulu itu kan, yang kita semua aktif buat video, saya ada beberapa kali kena yang saya heran, ini suara siapa? Ini suara siapa? Sedangkan saya buat video selalu malam, anak-anak sudah tidur. Dan kamu maklum juga masa saya di Johor, saya punya perumahan itu bukan perumahan yang bising. Bukan perumahan yang bising. So memang susah saya mau dengar suara orang, kecuali saya sendiri. Dan seperti yang kamu tahu juga, saya tidak suka bercakap kuat-kuat masa yang saya tinggal di Johor, sebabnya saya tinggal di flat dan saya tidak mau mengganggu ketentraman orang dengan saya jerit-jerit malam-malam pukul 1, pukul 2 masa buat video. Dan ya, itulah saya punya perkongsian pengalaman yang saya lalui semasa edit-edit video. Yang paling brutal saya rasa saya punya video itu padam. Itu padam. Oh, ada lagi satu pula. Saya punya video kan, bagus sudah saya punya kamera, bagus sudah mikrofon saya. Bila saya buatkan, bila saya rekam oke sampai habis tiada gangguan, tapi sekali saya dengarkan tiada bunyi. Dia macam bisu, itu video, tapi tiada suara. Sekali saya tes lagi kan, sebab asal saya tes mesti saya tes mic dulu, saya akan dengar kalau ada suara atau tiada dulu. Tapi kali itu saya sudah coba dan ada suara, dan bila sudah siap tiada pula suara. Pas saya tes lagi balik itu mikrofon pada telepon lain, ada pula suara. Kemudian saya tes lagi pada kamera yang saya selalu pakai, ada pula suara. Jadi situ kan saya rasa macam melampau juga ini entitas ini mengganggu saya sama rekam cerita seram. Jadi inti dia kan sebenarnya kalau pada pendapat saya lah kan, pendapat pribadi. Sebenarnya kalau masa kita bercerita-cerita seram begitu kan, kita macam mengundang spirit-spirit yang tidak untuk datang dekat kita, sebab kita sedang bercerita tentang alam gaib. Macam yang durang mau tahu kah, mau durang rasakan panggil kah kan. Tapi kita sebagai orang manusia yang diciptakan lebih mulia daripada benda-benda lain yang ada di bumi ini, kita mesti tidak mengakui bahwa hal itu mengganggu kita. Jadi itulah yang saya buat. Setiap kali ada gangguan begitu kan saya abaikan saja. Tapi kan bikin sakit hati kalau balik-balik, dan bikin seram juga kalau kamu ingat balik sebenarnya. Jadi itu saja perkongsian saya. Apa saja gangguan-gangguan yang saya lalui setiap kali saya merekam video-video cerita seram Jumat sebelum ini dulu. Dan kalau kamu ada cerita seram, silakan feel free to send pada saya melalui WhatsApp ataupun Facebook. Saya sudi juga baca itu. And terakhir sekali, yang pasal video terpadam itu, maksud saya tadi kan video terpadam, masa saya edit kan, lepas itu saya sampai sekejap, saya balik lagi kan, tiada sudah itu video. Tiada sudah di master, tiada sudah di galeri, terpadam. Saya tidak tahu siapa yang padam. Oke lah guys, thank you for watching. You guys are awesome. Stay safe, stay healthy, dan tetap semangat melalui hari-hari yang akan datang. Jangan lupa subscribe, oke? Bye, see you on the next video. Itulah pengalaman-pengalaman hidup kan.